teman-teman bisa melihat pada video ini, di mana ini merupakan lichen yang menempel pada substrat, yakni kulit pohon. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, kami dapat mengidentifikasi bahwa lichen ini termasuk lichen Leprapriya sp. Hal ini dikarenakan adanya beberapa ciri khas yang sangat sesuai dengan deskripsi lichen Leprapriya. Ciri-ciri tersebut antara lain bentuk talusnya yang krustosa atau seperti kerak yang menempel erat pada substrat. Dalam hal ini adalah kulit pohon. Selain itu, terlihat adanya bintik-bintik kecil atau granula yang tersebar di permukaan talus, memberikan tampilan seperti lesi pada penyakit lepra yang menjadi dasar penamaan lichen ini. Warna talus umumnya keabu-abuan atau keputihan, meskipun bisa bervariasi tergantung kondisi lingkungan. Ketika disentuh, teksturnya sangat kasar dan tidak rata karena adanya granula-granula tersebut. Lichen Leprapriya seperti lumut kerak lainnya merupakan hasil simbiosis antara jamur dan alga atau cyanobacteria. Jamur memberikan tekstur dan perlindungan, sementara alga atau cyanobacteria ini melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Habitat lichen Leprapriya sering ditemukan di kulit pohon, batuan, atau permukaan lain yang stabil. Pada video ini kami menemukan bahwa Leprapriya ini menempel pada kulit kayu. Mereka dapat tumbuh di berbagai kondisi lingkungan, tetapi umumnya lebih menyukai tempat yang lembab dan teduh. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ciri-ciri visual yang telah kami amati, organisme yang ada pada video tersebut adalah lichen Leprapriya sp, di mana lumut kerak ini memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai bioindikator dan penyedia habitat bagi organisme kecil lainnya. Lumut daun atau lumut sejati, Pogonatum ciratum. Lumut daun memiliki tubuh kecil berwarna hijau dan belum memiliki pembuluh angkut sejati. Struktur tubuhnya sudah terdiferensiasi menjadi rhizoid atau akar semu, kauloid atau batang semu, dan filoid atau daun semu. Lumut daun berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan dengan fase gametofit lebih dominan. Untuk pembuahan, lumut ini memerlukan air karena sel sperma harus berenang menuju sel telur. Lumut daun umumnya hidup di tempat lembab dan teduh seperti tanah basah, batu, batang pohon, dinding lembab, serta tepi sungai. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah tropis, termasuk hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama di hutan, pegunungan, dan lingkungan yang memiliki kelembapan tinggi. Lumut daun berperan sebagai penyimpan air yang membantu menjaga kelembapan lingkungan. Selain itu, lumut daun berfungsi sebagai pelindung tanah dari erosi, indikator lingkungan yang bersih, serta dimanfaatkan sebagai media tanam dan bahan penelitian dalam bidang biologi. Jadi teman-teman, Pteridophyta atau tumbuhan paku adalah kelompok tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh angkut, tetapi belum menghasilkan biji karena berkembang biak menggunakan spora. Beberapa contoh spesies Pteridophyta beserta nama latinnya antara lain paku suplir atau Adiantum sp, paku tanduk rusa atau Platycerium bifurcatum, patung sarang burung atau Asplenium nidus, dan paku ekor kuda atau Exoisetum debile. Secara ciri-ciri dan morfologi, tumbuhan paku memiliki akar serabut, batang sejati, dan daun sejati. Batangnya ada yang tumbuh menjalar di dalam tanah yang disebut rhizoma, dan ada juga yang tumbuh tegak. Daunnya umumnya lebar dan berwarna hijau, serta pada bagian bawah daun dewasa terdapat bintik-bintik coklat yang disebut sorus, yaitu tempat pembentukan spora.
Daun muda tumbuhan paku biasa menggulung yang menjadi ciri khas Pteridophyta. Dilihat dari habitatnya, tumbuhan paku banyak ditemukan di tempat yang lembab dan teduh seperti hutan hujan, pegunungan, tepi sungai, dan rawa-rawa. Beberapa jenis hidup menempel pada pohon tanpa merugikan inangnya atau epifit, sedangkan jenis lainnya hidup di tanah atau di perairan. Adapun manfaat tumbuhan paku dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak. Beberapa jenis dimanfaatkan sebagai tanaman hias karena bentuk daunnya yang unik dan indah. Ada juga yang digunakan sebagai bahan makanan seperti paku sayur, serta sebagai obat tradisional. Selain itu, tumbuhan paku berperan penting dalam menjaga lingkungan karena membantu mencegah erosi dan menjaga kelembapan tanah. Lichen Sleichanora sp. termasuk lumut kerak, hasil simbiosis jamur dan alga. Memiliki talus bertipe krustosa, melekat kuat pada substrat. Permukaan talus tipis dan datar, sulit dilepaskan tanpa merusak substrat. Memiliki apostecium berbentuk cakram di permukaan talus. Berkembang biak secara vegetatif atau fragmentasi talus dan generatif spora. Hidup menempel pada kulit batang, pohon, batu, tembok, dan kayu mati. Banyak ditemukan di daerah terbuka dengan pencahayaan cukup, tumbuh baik di lingkungan dengan udara bersih dan kelembapan sedang. Dapat ditemukan dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Sebagai bioindikator kualitas udara karena sensitif terhadap pencemaran. Manfaat bisa berperan sebagai organisme perintis pada permukaan batuan, membantu pelapukan batuan melalui aktivitas biologis, menyediakan mikrohabitat bagi organisme kecil, dan berperan dalam keseimbangan ekosistem.